Assalamualaikum teman-teman, happy holiday. Sekarang hari ini Tibersye akan mengajarkan materi matematika. Langsung saja materi yang pertama yaitu eksponen atau bilangan berpangkat. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu eksponen. Jadi, eksponen itu merupakan suatu bilangan yang kita kalikan sebanyak pangkat tersebut. Ya, jadi gini. Ini bentuknya A pangkat N. Apa A pangkat N? Jadi, bilangan A kita kalikan sebanyak N kali. Sebanyak N kali. Nah, contohnya kita langsung. Misal 3 pangkat 4. Artinya apa? 3 kita kalikan sebanyak 4 kali. Bilangan 3 akan kita kalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Oke, jadi hasilnya 81. Eksponen itu sendiri mempunyai beberapa sifat. Berikut sifat-sifat eksponen. Yang pertama, apabila suatu bilangan A mempunyai pangkat sebesar M dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu A sebesar memiliki pangkat sebesar N sama dengan, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara A jika dikali maka pangkatnya akan kita tambahkan dengan syarat bilangannya sama. Itu sama-sama suatu bilangan A dengan A. Nomor 2 sama, begitupun juga dengan pembagian. Jika suatu bilangan A dipangkatkan dengan M, akan dibagi dengan bilangan A juga yang dipangkatkan dengan N. Maka kita bisa mengerjakannya dengan A, pangkatnya kita kurangkan. Yang ketiga, jika suatu bilangan berpangkat A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya itu kita kalikan. Jadi A pangkat M kali N. Yang keempat, jika A dikali B, suatu bilangan A dikali bilangan B dipangkatkan M, itu bisa kita pisahkan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, A pangkat 1/N. Wah, pecahan. Gimana nih kalau pecahan? Jadi, suatu bilangan apabila pangkatnya pecahan, maka kita ubah jadi bentuk akar. Lihat A. 1/N artinya apa? Lihat, pecahan di sini yang pembilang akan kita taruh ke pangkat yang di dalam. Jadi A pangkat 1. Untuk 1 tidak usah kita buat. Terus penyebut akan kita taruh di pangkat akar yang di luar. Sifat keenam, A pangkat M per N. Nah, ini sama. Jadi kita bentuk akar A, sama seperti tadi. Pada pembilang, itu akan kita letakkan di pangkat yang di dalam akar. Penyebutnya kita taruh di pangkatnya di luar akar. Sifat ke-7, jika ada pangkat A pangkat negatif N, artinya apa? Ingat,
negatif n. Suatu bilangan pangkatnya negatif itu adalah inverse, jadi kebalikannya. 1 per A pangkat n. Nomor 8, sifat ke-8. Jika A pangkat 0, suatu bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Kita langsung masuk ke contoh sifatnya. Yang pertama, sifat pertama itu kita misalkan langsung 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 3. Jadi hasilnya kan sama dengan 4 pangkat 2, karena dia dikali maka pangkatnya kita tambahkan. 4 pangkat 5. Berapa 4 pangkat 5? Artinya 4 dikalikan 4 sebanyak 5 kali. Jadi bukan 4 dikali 5 ya guys. Hasilnya yaitu 1024. Sifat yang kedua. Apabila 4 dipangkatkan 5 akan dibagi dengan 4 pangkat 2. Itu akan sama dengan 4. Apabila dibagi dan bilangannya sama-sama 4, maka pangkatnya akan kita kurang. 5 dikurang 2 itu 3. 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 sebanyak 3 kali, yaitu 64. Sifat ketiga. 8 dipangkatkan dengan 2. Kemudian yang di dalam kurung ini kita pangkatkan lagi dengan 2. Artinya apa? 8 pangkat 2 dikali 2. Jadi 8 pangkat 4. Apa artinya 8 pangkat 4? Sama dengan yang tadi, artinya 8 dikalikan sebanyak 4 kali. Yaitu hasilnya 4096. Sifat keempat. Apabila ada dua bilangan, kita misalkan bilangan A itu 2 dikali bilangan B-nya 3 pangkat 2, itu akan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 dikali dengan 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sebanyak 2 kali. 2 kali 2 4 dikali 3 kali 3 9. 9 dikalikan 4 itu 3. Sifat kelima. 4 pangkat 2 per 3. Itu artinya apa? Jadi 4 pangkat 2 per 3 artinya akar 4. Ingat, pada pangkat pecahan yang pembilang kita letakkan di pangkat di dalam akar. Kemudian penyebut di luar akar. Jadi 4 pangkat 2 per 3. Apabila kita kerjakan 2 pangkat 2. 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Kita kalikan dengan 2 per 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 4 per 3. Contoh ke-6. Akar 27 pangkat 3. Jadi ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 27 pangkat di dalam. Kalau tidak ada pangkat itu namanya 1 per yang di luar 3. 27 kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1 per 3 pangkat yang tadi. 3 pangkat 1 per 3 itu jadi 3 dikali 1 per 3. 3 per 3. 3 per 3 itu 1. 3 pangkat 1 3. Nomor 7. A pangkat negatif N.
Kita misalkan dengan 2 pangkat negatif 4, maka akan berubah menjadi 1/2 pangkatnya dari negatif jadi positif, karena dia sudah kita balik. 1 per sama dengan yang tadi 2 pangkat 4, itu artinya 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 1/16. Sifat ke-8, suatu bilangan, kita misalkan bilangannya itu 16 pangkat 0, maka hasilnya akan menjadi 1. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Yang pertama, bentuk sederhana dari 5P pangkat negatif 1 dikali Q pangkat 2 per 25P pangkat 3 Q pangkat 4, kemudian kita pangkatkan dengan negatif 1. Kita sederhanakan dulu bilangan bulat di pembilang dengan bilangan bulat di penyebut. Oke. Jadi itu sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 1. Kita tulis langsung P-nya saja. Per 25 dibagi 5 itu 5. P pangkat 3, Q pangkat 4. Pangkat negatif 1. Sekarang lihat eksponen P. Ini bilangan yang sama. Jadi ketika bilangan yang sama itu mereka dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi P pangkat min 1 dikurang dengan pangkat yang di bawah 3. Begitu juga dengan Q. Pangkat 2 dikurang dengan 4 per 5-nya kita tetap taruh bawah dulu ya, negatif 1. P pangkat negatif 1 dikurang 3. Jadi ini, kalau teman-teman masih bingung artinya, kita punya hutang 1, kita minjem lagi 3, jadi itu kan tetap hutang ya, jadi negatif 4. Q, lihat, 2-nya ini positif, berarti kalau positif itu kita anggap uang. Nah, jadi ini duit kita 2 dikurang 4. 2 dikurang 4, artinya kita ada duit 2, bayar utangnya 4, jadi utangnya sisa 2 per 5 pangkat negatif 1. Bilangan berpangkat, kemudian mereka dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. P min 4 dikali min 1, negatif dikali negatif positif, 4 dikali 1 4. Begitu juga dengan Q, negatif dikali negatif positif, 2 dikali 1 2 per 5. 5-nya ini pangkatnya 1, jadi pangkat 1 dikali min 1 plus dikali min itu min, jadi 5 pangkat negatif 1. Oke, jadi apabila bentuknya seperti ini, semua pangkatnya itu harus positif. Ingat salah satu sifat eksponen tadi, apabila pangkatnya negatif maka dia menjadi kebalikannya. Jadi karena dia bentuknya 1/5 pangkat negatif 1, maka kebalikannya menjadi 5 pangkat 1. Tidak usah saya tulis lagi ya, P pangkat 4, Q pangkat 2. Nah, masih dengan bentuk sederhana, tentukan bentuk sederhana dari 2x pangkat negatif 5 G pangkat 2 per
8 X pangkat 3 Y pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Untuk contoh yang kedua kita kalikan dulu dengan yang luar. Sama dengan yang tadi, kita sederhanakan dulu bilangan bulatnya. 2 dengan 8 itu kita sama-sama bagi dengan 2. 2 bagi 2 1. Jadi nggak usah saya tulis lagi. Pangkat 2 per 8 bagi 2 itu 4. X pangkat 3 Y pangkat negatif 2 2. Kita kalikan dulu dengan pangkat yang di luarnya. Kalau contoh pertama tadi kita kerjakan dulu di dalam kurungnya ya, dengan menggunakan sifat eksponen. Kita akan mengalihkan terlebih dahulu pangkatnya dengan pangkat yang di luar. Bila eksponen berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali. Jadi X pangkat negatif 5 dikali 2 itu negatif 10. Y pangkat 2 dikali 2, jadi pangkatnya 4 per 4 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 2. X juga 3 dikalikan 2 6. Y min 4. Oke, pangkatnya hilang ya karena sudah kita kalikan ke dalam. Sekarang kemudian sifat eksponen yang bisa kita kerjakan, lihat. X dengan X apabila dibagi maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi X pangkat negatif 10 dikurang 6 dikali dengan Y pangkat 4 dikurang dengan negatif 4 per 4 pangkat 2 berapa? 4 kali 4 yaitu 16. Tetap ya kita taruh di bawah. Nah, X pangkat negatif 10 dikurang 6 sama dengan yang tadi, hutang 10 kita ngutang lagi 6, jadi hutang kita 16. Dengan Y, lihat, 4 dikurang min 4, min ketemu min itu plus, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8 per 16 sama dengan X pangkatnya negatif, dia posisinya di atas, jadi kalau pangkatnya negatif kita taruh ke bawah. Jadi Y pangkat 8, Y tetap di atas ya karena pangkatnya udah positif, per 16 X pangkat 16. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, 27 pangkat negatif 1 A pangkat 3 B pangkat 6 dibagi 3 pangkat min 3 A pangkat 3 B pangkat negatif 6. Ini soalnya sama ya, yang diminta itu bentuk sederhana. 27 dengan 3 kita sederhanakan menjadi 27 ini kita ubah. Berapa pangkat berapa sih yang hasilnya 27. Jadi 27 itu 3 pangkat 3. Ini pangkat yang sebenarnya pangkat min 1. A pangkat 3 B pangkat 6. 3 pangkat min 3 B pangkat 6. Jadi 3-nya berubah pangkat negatif 3 ya. 3 negatif 3 A pangkat 3 B pangkat 6. 3 pangkat negatif 3 A pangkat 3 B pangkat 6. Sama dengan sifat eksponen yang tadi. 3 bilangan sama jadi pangkat negatif 3 dikurang negatif 3. Negatif 3 karena dia dibagi jadi kita kurang negatif 3 A pangkat 3 dikurang dengan yang B 6 dikurang, ini kurang negatifnya ya, dikurang negatif 6
pernya nggak ada lagi ya, karena udah kita operasikan dengan yang atas. Jadi 3-nya berapa? Negatif 3 min plus. Jadi utang 3 dibayar 3 habis 3 pangkat 0. Begitu juga dengan A pangkat 3 dikurang 3 0. B 6 min negatif positif. 6 tambah 6 12. 3 pangkat 0 itu 1, A pangkat 0 juga 1, B pangkat 12. Jadi hasilnya B pangkat 12. Nomor 4. 8 pangkat 2/3 dikurang dengan 1/3 pangkat min 2. Kita bagikan dengan 25 pangkat 1/2. Apabila ada bilangan yang bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, contohnya 8 ya. 8 ini kan 2 pangkat 3. Kita pangkatkan dengan pangkatnya 2/3. Dikurang dengan sama 1/3 juga itu apa? 1/3 inverse. Jadi 3 pangkat negatif 1. Ini kan pangkatnya 3 positif 1 kan. Pangkatkan min 2 per 25. 25 itu 5 pangkat 2. Pangkatkan lagi dengan setengah. 2 pangkat. Bilangan berpangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. 3 dikali 2 6. Jadi 6/3. Dikurang 3 negatif 1 dikali negatif 2 itu positif 2 per 5 pangkat 2 dikali 1 2/2 sama dengan 2 pangkat 6 dibagi 3 2. 3 pangkat 2 per 5. 2 pangkat 2 itu 1. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 4. Dikurang 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 9 per 5. Contoh yang kelima. Tentukan nilai dari 36 pangkat 1/2 dibagi 27 pangkat 2/3 dikurang dengan setengah pangkat negatif 2 sama dengan. Langkah pertama yaitu kita ubah dulu 36 ini menjadi bilangan berpangkat, yaitu 6 pangkat 2 pangkat 1/2 dibagi 27 yaitu 3 pangkat 3. Kita pangkatkan lagi dengan pangkatnya 2/3 dikurang setengah juga kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1 pangkatnya negatif 2. Kita kalikan setiap pangkatnya dengan pangkat yang di luar, jadi 6 pangkat 2 kali 1 2 dibagi 2 itu 1/3 pangkat 3 dikali 2 6 dibagi 3 2 dikurang 2 pangkat negatif 1 dikali negatif 2 2 pangkat 2. Maka hasilnya 6 pangkat 1 6. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3 9 dikurang 2 pangkat 2 2 dikali 2 4. 6 dibagi 9 dikurang 4 itu 5. Contoh yang keenam. Sama, kita menentukan nilai dari 1/2 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi dengan 1/2 pangkat 4. Kita ubah dulu pangkatnya menjadi positif ya, 2. Kita ubah dulu, ini kan bentuknya pecahan ya, jadi bentuknya kita ubah dulu supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Yang pertama 2 pangkat negatif 3, 1/2 pangkat negatif 3, berarti kebalikannya 2 pangkat 3. Oke.
pangkat yang di luar 2 dibagi 1/2, pangkatnya positif ya 1, berarti kalau kita naikin 2-nya pangkatnya menjadi negatif 1. Sama seperti tadi, pangkatnya kita kalikan 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat negatif 4. Lihat, bilangannya sudah sama dan dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. 2 pangkat 6 dikurang, kita buat buka kurung negatif 4. Jadi 2 pangkat 6 ditambah 4 itu 10. Min plus ya. 6 tambah 4 10. 2 pangkat 10 berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 10 kali, bukan 2 kali 10. 1024. Oke. Contoh ke-7. 8 pangkat 8 dikali A pangkat 5 B pangkat 5 C dibagi dengan 2 pangkat A 2 pangkat A maaf 2 dikali A pangkat 3 B pangkat 11 C pangkat 7. 8 sama, kita sama-sama dibagi 2, 8 dibagi 2 jadi 4, 2 dibagi 2 1. Kita langsung saja. A lihat 5 sama ya, sama-sama A, jadi pangkatnya kita kurang karena dia dibagi. B juga, B pangkat ini 1 tadi, 5 dikurang 11 C 1 dikurang 7. A pangkat 5 dikurang 3 2, B 5 dikurang 11 itu negatif 6, C 1 dikurang 7 negatif 6. Karena pangkatnya masih ada yang negatif, kita ubah. Yang positif tetap di atas, yang negatif kita pindah ke bawah. Jadi B pangkat 6, C pangkat 6. Ini bisa kita gabungin pangkat 6. Oke. Jadi seluruh soalnya kita memakai sifat-sifat eksponen. Oke, sekian hari ini materi mengenai eksponen. Semoga materi dari T-Bersiai bisa membantu teman-teman dalam belajar memahami apa itu eksponen. Jadi untuk teman-teman selamat belajar dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.